Ex-Menteri Sosial Juliari Peter Batubara divonis 12 tahun penjara oleh Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam sidang tersebut, Juliari dinyatakan bersalah melakukan tindak korupsi sesuai dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Vonis tersebut lebih berat dibandingkan tuntutan yang dibacakan oleh JPU dalam sidang sebelumnya. Dikutip dari Tribunnews.com, sidang putusan vonis terhadap Juliari digelar pada Senin 23 Agustus secara virtual. Dalam sidang, Majelis Hakim menyatakan bahwa ex-Menteri Sosial itu terbukti bersalah melakukan tindak korupsi bersama-sama dalam kasus pengadaan bantuan sosial COVID-19 wilayah Jabodetabek. Hakim menjatuhkan vonis pidana penjara selama 12 tahun dan denda sebesar 500 juta rupiah subsidi 6 bulan penjara. Tak hanya itu, Juliari juga diminta untuk membayar uang pengganti senilai 14,5 miliar rupiah. Apabila tak dibayarkan selama 1 bulan, maka harta benda terdakwa akan disita untuk menutupi kekurangan. Namun, apabila tidak terbayarkan, maka sebagai gantinya, Juliari harus mendekam selama 2 tahun. Hakim juga menjatuhkan hukuman berupa pencabutan hak dipilih selama 4 tahun setelah Juliari menyelesaikan masa tahanannya. Menanggapi vonis tersebut, pihak kuasa hukum Juliari menyatakan untuk pikir-pikir. Vonis ini lebih berat dibandingkan dengan tuntutan yang dibacakan oleh JPU dalam sidang sebelumnya, yakni pidana penjara selama 11 tahun dan denda 500 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan. Dalam pledoinya beberapa waktu lalu, Juliari meminta agar majelis hakim membebaskannya dari segala dakwaan. Juliari menilai kasus korupsi ini telah membuatnya menderita, terutama untuk keluarganya. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Juliari P. Batubara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif ke-1 penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 14 miliar 597 juta 450 ribu rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar paling lama 1 bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana dirampas untuk menutupi kerugian keuangan negara tersebut, dan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Demikian informasi dalam Tribun News Update kali ini. Nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.